Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Pramudita, nomor absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang mitigasi bencana alam. Pengertian mitigasi. Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mitigasi bencana merupakan sebuah rangkaian upaya guna mengurangi risiko bencana, baik lewat pembangunan fisik atau penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Secara bahasa, mitigasi ialah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik bencana alam maupun bencana ulah manusia, sehingga jumlah korban dan kerugian bisa diperkecil dengan cara membuat persiapan sebelum bencana terjadi. Jenis-jenis mitigasi. 1. Mitigasi struktural adalah upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan dengan cara membangun berbagai prasarana fisik dan menggunakan teknologi. Misalnya, dengan membuat waduk untuk mencegah banjir, membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, membuat bangunan yang tahan gempa, atau alat untuk memprediksi gelombang tsunami. 2. Mitigasi non-struktural adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana selain dari cara-cara di atas, seperti membuat kebijakan dan peraturan. Contohnya, sebagai upaya non-struktural dalam bidang kebijakan, pembuatan tata ruang kota atau aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas warga. Nah, di sini kita akan membahas tentang corona. Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, sampai kematian. Coronavirus menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Gejala terinfeksi virus corona yaitu 1. Demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. 2. Batuk. 3. Sesak nafas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Penularan COVID-19. 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. 2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu, setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. 3. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Pengobatan virus corona. 1. Merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjuk. 2. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. 3. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk istirahat yang cukup. 4. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Pencegahan virus corona. 1. Hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung atau social distancing. 2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. 3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. 4. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 5. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. 6. Masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. 7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. 8. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. 9. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.